Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan modul 3, yaitu analisa aliran daya atau bisa disebut flow analysis. Yang dimana tujuan dari praktikum ini mempelajari konsep aliran daya dalam sistem tenaga listrik, menganalisa masalah-masalah aliran daya pada sistem tenaga listrik. Analisa aliran daya merupakan studi dasar dalam menganalisa suatu sistem tenaga listrik, baik untuk perencanaan maupun operasi. Studi aliran daya menghitung tegangan, arus, daya aktif, daya reaktif, dan faktor daya pada suatu sistem tenaga perencanaan. Secara umum tujuan analisa aliran daya adalah yang pertama untuk memeriksa tegangan dan sudut fasa masing-masing bus. Yang kedua yaitu untuk memeriksa kemampuan semua peralatan yang ada dalam sistem, apakah cukup besar untuk menyalurkan daya yang diinginkan. Yang ketiga yaitu untuk memperoleh kondisi awal baik studi selanjutnya, yakni studi hubung singkat, studi rugi transmisi, studi analisa aliran daya, harmonisa, dan studi stabilitas. Ada 3 macam bus. Dalam hal ini setiap bus mempunyai 4 besaran dengan 2 besaran diantaranya diketahui, ini bus referensi. Bus ini berfungsi untuk mensuplai kekurangan daya dan daya reaktif dalam sistem. Parameter atau besaran yang ditentukan adalah tegangan dan sudut fasa. Bus PQ. Bus ini adalah bus yang terhubung dengan beban sistem. Parameter atau besaran yang ditentukan adalah daya aktif dan daya reaktif. Maka bus ini disebut juga PQ bus. Yang ketiga yaitu bus PV. Bus ini merupakan bus yang tegangannya dapat dikontrol melalui pengaturan daya reaktif agar tegangannya tetap. Parameter atau besaran yang diketahui adalah daya aktif dan tegangan. Bus ini dinamakan PV bus. Pada tiap-tiap bus terdapat 4 besaran, yaitu daya real atau daya aktif, kedua daya reaktif atau daya reaktif, yang ketiga harga saklar tegangan, yang keempat sudut fasa tegangan. Berbagai metode telah digunakan dalam perhitungan aliran daya. Pengembangan metode ini terutama dipimpin oleh persyaratan dasar aliran beban perhitungan yang dapat disimpulkan sebagai yang pertama yaitu sifat konvergensi, yang kedua yaitu efisiensi komputasi dan kebutuhan memori, yang ketiga yaitu kenyamanan dan fleksibilitas implementasi. Sekian dari saya, kurang dan lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.